Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Eh, Pada season kali ini saya khusus mengupas tentang banyaknya pertanyaan, banyaknya permintaan untuk sebuah pilihan ya. Bagaimana kita tidak keliru atau tepat memilih pilihan jurusan, pilihan prodi di universitas atau di PTN atau di kampus yang kita mimpikan. Karena gini teman-teman sekalian, banyak di antara kita itu kalau ditanya ya, kira-kira nanti jurusan apa yang kalian pilih atau bahkan kalian nanti kalau lulus dari SMA itu bakalan masuk ke kampus apa itu masih bingung, tidak bisa jawab. Tidak tahu, kemudian masih pikir-pikir, masih bingung. Jangan-jangan pada diri kita atau kita tidak bisa segera menentukan itu karena kita tidak tahu caranya. Nah, di sini saya akan mengupas bagaimana cara atau langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita segera bisa menemukan kira-kira pilihan prodi yang cocok untuk kita itu apa. Jadi paling tidak ada tiga hal, ya. Ada tiga langkah, ada tiga tahapan yang harus kita lakukan supaya kita cepat bisa mendefinisikan, cepat bisa menyimpulkan, cepat bisa menentukan pilihan prodi ya, atau pilihan jurusan ketika kita kuliah nanti. Yang pertama, pilihlah jurusan atau prodi sesuai dengan passion kalian. Saya ulangi ya, pilihlah prodi atau jurusan sesuai dengan passion kalian. Nah, pertanyaan Kak, apa itu passion? Nah, jadi gini, passion itu adalah sesuatu aktivitas yang kalau kalian melakukan aktivitas itu, kalian enjoy banget, kalian bahagia banget, dan kalian bahkan mau bercapek-capek atau bahkan mau mengerahkan semua tenaga ya, bahkan mungkin kalau dihitung dari skala kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan biaya, itu kita nggak masalah asalkan kita bisa melakukan aktivitas itu. Itulah cirinya passion. Jadi seseorang itu kalau melakukan sesuatu dan dia melakukannya itu dengan enjoy banget, dia melakukan itu dengan senang, tanpa ada tekanan, tanpa harus disuruh oleh orang lain, bahkan dia rela bersusah-susah ya, atau dia rela untuk tidak tidur misalnya hanya untuk melakukan aktivitas itu, maka itu bisa dikategorikan dia memiliki passion di bidang itu. Nah, tentunya kita juga tidak semua bisa langsung menemukan passion kita, butuh waktu dan proses. Tapi paling tidak ada tiga tahapan bagaimana kita bisa menemukan passion kita. Dari yang pertama itu, pikirkan sesuatu aktivitas yang kalau kalian melakukan aktivitas itu kalian jadi bahagia. Maka aktivitas itu bisa dikategorikan itulah passion kalian. Yang kedua, pikirkan suatu aktivitas yang kalau kalian melakukan aktivitas itu kalian tidak perlu dimotivasi oleh orang lain atau tidak perlu disuruh oleh orang lain. Automatically kalian langsung tergerak untuk melakukan aktivitas itu. Maka itulah tanda-tanda bahwasanya aktivitas yang kalian lakukan itu adalah passion kalian. Dan yang ketiga, pikirkan sesuatu atau pikirkan sebuah pekerjaan yang nantinya bakalan kalian inginkan di masa yang akan datang. Maka biasanya pekerjaan itu akan berkolerasi dengan passion yang kita miliki. Nah, menentukan passion itu tentunya harus didasarkan pada perenungan diri ya. Kira-kira saya ini cocoknya, saya ini pasnya, saya ini sukanya berada di bidang apa, dan itu akan sangat membantu kita menentukan kira-kira jurusan atau program studi apa yang kira-kira cocok untuk mengembangkan passion saya. Kalau kita kuliah ya, di jurusan, di prodi yang sesuai dengan passion kita, maka kuliah itu jadi sangat menyenangkan sekali. Aktivitas-aktivitas beratnya ada di kuliah itu akan terasa ringan karena memang itu passion kita. Nah, ada anak-anak itu yang kemudian kesukaannya itu misalnya kalau anak cowok itu biasanya kalau sudah urusan outdoor ya, kalau sudah urusan semisal permesinan atau urusan dengan pernak-pernik yang berhubungan dengan teknik, maka itu biasanya mengarah pada anak itu punya passion di bidang teknik. Maka prodi-prodi yang cocok untuk dia itu adalah prodi-prodi yang berhubungan dengan outdoor, yang berhubungan dengan sesuatu teknikal ya.
menyelesaikan permesinan, atau kemudian dia membuat sebuah benda atau membuat sebuah alat yang berhubungan dengan permesinan. Maka itu salah satu ciri, oh berarti dia passionnya di sana. Ada anak-anak juga itu yang mungkin dia kenapa ya kok saya itu suka banget belajar dengan bahasa, atau saya suka banget itu kalau sudah ketemu dengan bahasa itu saya kok jadi semangat untuk belajar. Maka mungkin passion dia ada di bidang bahasa. Nah, hal-hal itu nanti yang akan memberikan arah kita kira-kira kita itu cocoknya memilih prodi apa. Jadi yang pertama ya, angan-angan atau pikirkan passion kalian itu di mana. Karena kalau passionnya itu nanti selaras dengan bidang studi atau selaras dengan program studi yang kita pilih, maka kuliah kita akan sangat menyenangkan. Yang kedua, biasanya seseorang itu punya mata pelajaran favorit, atau ada saja mata pelajaran yang paling dia suka. Ada anak tertentu itu yang suka banget matematika, maka itu akan sangat membantu dia untuk memilih prodi yang sekiranya erat hubungannya dengan dunia matematik ya, dunia hitung-menghitung, dunia menganalisa angka dan sebagainya. Ada anak itu yang mata pelajaran favoritnya itu bukan matematika, tapi lebih ke mata pelajaran misalnya tentang hubungan dengan orang lain, misalnya sosiologi. Dia suka berkomunikasi, dia suka mempengaruhi orang lain, dia suka berada di sebuah situasi di mana dia banyak ngobrol dan banyak berinteraksi dengan orang lain. Maka bisa jadi dia itu akan sangat optimal ketika dia ada di prodi-prodi yang memang hubungan dengan orang lain. Maka biasanya ilmu komunikasi, kemudian psikologi, kemudian manajemen, itu cocok dengan model orang seperti ini. Ada anak-anak tertentu itu yang suka mata pelajaran misalnya kimia gitu. Dia sangat suka sekali atau termotivasi ketika dia harus berada di situasi yang menemukan sesuatu yang baru dengan cara mereaksikan suatu benda A dengan benda B. Maka bisa jadi dia nanti akan sangat berkembang ketika dia ada di prodi-prodi yang memang berhubungan dengan kimia. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang kesukaan seseorang terhadap mata pelajaran. Yang nanti kalau itu kemudian diselaraskan dengan pilihan program studi kita, maka kuliah kita menjadi sangat enjoy dan kita menjadi sangat berkembang di dunia kampus atau di dunia perguruan tinggi. Dan yang terakhir ini, bagaimana kita bisa menentukan prodi untuk masa depan kita adalah, ini sangat penting ya ketika ini. Pilihlah prodi-prodi yang sekiranya di masa yang akan datang, keterampilan yang kalian peroleh dari prodi itu tidak akan tergantikan oleh mesin. Saya ulangi ya, pilihlah prodi-prodi atau jurusan di kampus, baik itu di PTN maupun PTS gitu ya, yang kedepannya keterampilan yang kalian dapatkan dari prodi itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Kenapa? Karena ke depan itu dengan era digital yang sangat masif, banyak sekali keterampilan manusia, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja itu digantikan oleh mesin, sehingga keterampilan yang kita bangun di dunia kampus itu seolah-olah tidak dibutuhkan lagi di dunia nyata, dan itu sangat merugikan. Untuk itu hati-hati dalam memilih prodi yang memang berpeluang digantikan oleh mesin. Itu kalau bahasa orang-orang itu, kita sama saja menambah daftar pengangguran, karena keterampilan kita sudah tidak bisa terserap di dunia kerja, karena memang sudah nggak butuh, itu sudah digantikan oleh mesin. Banyak sekali fenomena sekarang di depan kita ya, para teller gitu ya, di bidang customer itu sudah digantikan oleh mesin. Dulu ada sebuah posisi yang sangat strategis di mana orang-orang yang bisa melayani, misalnya melayani komplain, melayani pertanyaan dari customer, itu sekarang ternyata sudah default oleh mesin semua. Suara-suara yang kita terima dari layanan customer service itu ternyata bukan suara manusia asli, tapi itu adalah suara rekaman dan sudah di default menjadi sebuah layanan mesin. Jadi dengan kita memilih produk-produk yang sekiranya masa depan itu tidak bisa digantikan mesin, maka paling tidak kita masih bisa eksis untuk bisa terserap di dunia kerja. Karena sangat penting ya untuk bisa kita mempunyai keterampilan yang memang genuine, yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi 3 hal itu paling tidak menjadi
panduan kita untuk kita tidak salah memilih jurusan. Karena salah memilih jurusan itu sama saja kita salah memilih masa depan, salah memilih prodi itu sama juga kita salah menentukan profesi kita di masa yang akan datang. Ingat passion, tentukan mata pelajaran apa yang kalian sukai, dan yang ketiga itu adalah pilihlah prodi yang sekiranya masa depan di prodi itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Semoga ini mencerahkan dan bisa membantu teman-teman sekalian untuk segera ya mengambil keputusan, karena waktu semakin mepet. Saya harus menentukan kuliah di prodi atau jurusan apa. Selamat berkarya, selamat berjuang. Tentunya kita semua mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik untuk semua ikhtiar kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.